Sumber daya alam hayati merupakan kekayaan bumi yang berupa benda mati maupun benda hidup dan dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Contoh dari sumber daya alam hayati yaitu sumber daya alam hayati biotik dan sumber daya alam hayati abiotik, di mana sumber daya alam hayati ini dapat berasal dari wilayah terestris maupun akuatik, serta terbagi menjadi sumber daya yang dapat diperbaharui seperti air atau tanah, dan juga sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui seperti minyak bumi atau batu bara. Peran dari masyarakat merupakan salah satu peran yang sangat penting dalam upaya konservasi, karena masyarakat merupakan bagian integral dari ekosistem tempat sumber daya alam tersebut berada. Adapun beberapa alasan mengapa keterlibatan masyarakat menjadi krusial dalam upaya konservasi sumber daya alam hayati. Yang pertama yaitu pengetahuan lokal dan tradisional. Masyarakat lokal sering memiliki pengetahuan tradisional yang kaya akan tentang ekosistem baik flora maupun fauna yang ada di sekitarnya. Yang kedua, ada pengawasan langsung, di mana masyarakat memiliki tempat tinggal di sekitar wilayah konservasi, sehingga mereka dapat menjadi penjaga pertama terhadap ancaman seperti perburuan liar, penebangan liar, ataupun degradasi lingkungan. Yang ketiga, kepemilikan dan keberlanjutan. Program konservasi yang melibatkan masyarakat lokal cenderung lebih berkelanjutan, karena masyarakatnya merasa memiliki tanggung jawab terhadap keberhasilan program tersebut. Yang keempat yaitu mendorong kesadaran dan pendidikan. Partisipasi masyarakat dalam meningkatkan kesadaran akan pentingnya konservasi baik di kalangan mereka sendiri maupun di generasi yang mendatang. Selanjutnya yaitu bentuk partisipasi masyarakat dalam konservasi sumber daya alam hayati. Pertama, penanaman pohon. Masyarakat ikut serta dalam program penghijauan atau reboisasi untuk mencegah erosi dan memperbaiki kualitas lingkungan. Kedua, pelestarian satwa langka. Upaya ini untuk melindungi dan mempertahankan keberadaan hewan-hewan yang populasinya terancam punah akibat berbagai faktor seperti perburuan liar, kehilangan habitat, perubahan iklim, atau eksploitasi berlebihan. Ketiga, masyarakat terlibat dalam kegiatan edukasi dan penyuluhan mengenai pentingnya konservasi. Keempat, restorasi terumbu karang. Upaya ini untuk memperbaiki atau memulihkan kondisi ekosistem terumbu karang yang telah mengalami kerusakan akibat aktivitas manusia, perubahan iklim, atau bencana alam. Yang terakhir, yaitu berperan sebagai kader konservasi. Partisipasi masyarakat dapat dilakukan dengan berperan sebagai Panhut Swakarsa, masyarakat mitra Polhut, masyarakat peduli api, yang merupakan bentuk partisipasi masyarakat dalam mengamankan dan melestarikan kawasan konservasi. Partisipasi masyarakat dalam upaya konservasi SDAH merupakan suatu hal yang penting untuk diterapkan, namun dalam realitanya masih ditemukan tantangan sehingga memaksa pihak lain untuk turut menemukan solusi dari permasalahan tersebut. Beberapa tantangan yang umum dijumpai dalam penerapan hal ini yaitu kurangnya kesadaran masyarakat memicu tindakan semena-mena terhadap lingkungan sehingga dapat menyebabkan kerusakan. Untuk mengatasi hal tersebut dapat dilakukan dengan mengadakan penyuluhan hingga kampanye lingkungan yang diharapkan dapat memberikan ilmu dan wawasan kepada masyarakat sehingga membangun dan membuka pikiran mereka terhadap pentingnya menjaga lingkungan. Tantangan berikutnya yaitu konflik kepentingan. Kegiatan konservasi seringkali dihadapkan pada dua hal yang selalu dipertimbangkan, yaitu di antara pro manusia atau pro lingkungan. Dalam pengelolaan kawasan konservasi, kedua hal tersebut dapat disatukan dalam konsep pengelolaan kolaboratif yang merupakan solusi dari adanya konflik kepentingan ini. Pengelolaan ini didasarkan pada kesepakatan antara dua atau lebih pemangku kepentingan dalam kawasan konservasi untuk membagi informasi, peran, fungsi, dan tanggung jawab dalam suatu upaya konservasi. Tantangan berikutnya yaitu adanya keterbatasan sumber daya. Berbagai kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat, contohnya kegiatan mata pencaharian, terkadang menimbulkan efek di mana masyarakat memiliki ketergantungan yang tinggi terhadap sumber daya. Solusi dari tantangan ini yaitu dilakukannya pemberdayaan masyarakat, contohnya dengan berupa
berupa bantuan dari pemerintah atau dalam bentuk kerjasama antara masyarakat dan beberapa pihak untuk melakukan pengembangan sumber daya alam dan sumber daya lahan, sehingga memberikan keuntungan kepada masyarakat secara ekonomi, sosial, ekologis, hingga akademis. Baik, selanjutnya yaitu contoh partisipasi masyarakat dalam upaya konservasi sumber daya alam hayati. Yang pertama, yaitu adanya program pemulihan ekosistem Rawabundur di Taman Nasional Waikambas. Dalam program ini, masyarakat bersama Balai Taman Nasional Waikambas dan pihak akademik mengembangkan kemitraan untuk memulihkan ekosistem Rawabundur. Upaya ini dilakukan melalui pelatihan, diskusi interaktif, dan evaluasi, sehingga masyarakat berperan aktif dalam konservasi, termasuk mengelola konflik manusia dengan satwa liar melalui praktik agroforestry. Contoh yang kedua yaitu konservasi Parijoto di Gunung Muria, Jawa Tengah. Di daerah Muria, Parijoto hanya akan diambil jika ada pesanan saja. Selain itu, pengambilan kayu hutan juga demikian. Pohon yang ditebang, misalnya untuk bangunan atau kayu bakar, harus ditanam tumbuhan pengganti. Selanjutnya, untuk contoh yang ketiga yaitu partisipasi masyarakat dalam pelestarian kawasan konservasi hutan di Gunung Galunggung, Kabupaten Tasikmalaya. Jenis partisipasi yang disumbangkan masyarakat di kawasan hutan konservasi Gunung Galunggung ini bermacam-macam, mulai dari partisipasi ide, pikiran, harta benda, hingga tenaga.